Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuan di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBM, dan lain-lain, teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung, teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Semua sebelum kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 23. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Mei ya, teman-teman bisa langsung japri saya aja karena ini udah open. Nanti teman-teman akan dapat bonus rumus saham murah update. Nah, karena saham murah itu kan diupdate tiap kuartal. Nah, jadi teman-teman harus punya rumusnya buat ngecek sendiri-sendiri ya. Saham-saham yang murah di kuartal ini tuh apa sih? Nah, teman-teman bisa langsung cek aja nanti setelah ikut rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat rumusnya. Nah, ini guys ya, hari ini kita dapat cuan di beberapa saham ya. Di sini kita dapat cuan di Humi, terus PTMP, BSM ini di sesi 1 ya kita cuannya. Suri, PMMP, JAR, FWCT, dan MHKI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekitaran 10 saham ya hari ini ya. Lumayan ya, walaupun IHSG-nya pas merah ya. Semoga aja besok udah mulai membaik lah guys ya IHSG-nya. Nah, langsung japri saya aja bagi teman-teman mau gabung STS Mei ya. Untuk tanya-tanya boleh kontak ada di deskripsi. Oke, kita akan lihat rekomendasi saham buat besok. Tapi sebelum itu kita bahas dulu saham ini guys ya. Saham IPO-nya. Yang pertama adalah Atla. Nah, Atla ini kita luber, cuan luber teman-teman ya. Dan ARA ya. ARA si Atla. Nah, teman-teman masih hold gak si Atla ya? Ya, mungkin teman-teman ada yang ngambil terus cuan ya, boleh lah udah cuan 25% ya. Udah lumayan untuk saham Atla ini. Nah, kita lihat aja broker summary-nya. Atau mungkin teman-teman masih hold sampai ARA gitu ya. Ya itu kan rezeki masing-masing. Yang pasti bagi teman-teman yang ngambil Atla itu hari ini profit lah seperti itu. Nah, untuk jumlah profitnya kan lain-lain. Nah, kita lihat SH-nya jualan teman-teman ya. Di sini ada HD, ZP, dan KK yang ngambil, terutama si HD nih guys ya. Dia ngambil di ARA ya di 264. Tapi di sini UW-nya jualan teman-teman. Nah, kalau UW-nya jualan kemungkinan besok kalaupun naik dia akan merah. Nah, teman-teman bisa perhatikan besok Atla. Kalau teman-teman masih hold Atla hari ini, ya kalau misalnya besok naik lumayan tinggi terus mau turun langsung haki aja. Karena UW-nya jualan teman-teman, nggak ada yang bisa ngelawan UW. Jadi kalau bisa sih kalau besok naik ya langsung di taking profit aja kalau teman-teman yang masih hold di ARA seperti itu atau pasang TS. Oke, yang selanjutnya adalah MHKI. Nah, MHK ini saya ikut guys ya, saya ikut juga dan dapat profit lumayan nih kan, opennya di 408, high-nya di hampir 500. Jadi udah mau mendekati target kita guys. Nah, target kita kan di 500 ya kemarin ya kan kita ngomong di YouTube. Nah, ini hampir ke 500 tapi nyatanya dia kebanting. Nah, coba kita lihat di sini untuk MHKI. Harusnya sih yang trading sih harus cuan ya harusnya. Nah, sini KI-nya jualan teman-teman. Ini XA mana XA? XA nggak ada ya, nggak main si XA teman-teman. Ini KI ini kayaknya yang kemarin ngambil nih. KI itu kemarin ngambil terus hari ini jualan ya si KI guys. Nah, ini wait and see aja untuk si MHKI dan teman-teman. Semoga tadi sempet cuan ya untuk si MHKI. Coba kita lihat guys di sini per 1 menit. Di sini MHKI itu di sini ya. Nah, ini kan di menit
pertama ya, di menit pertama setelah market open tuh dia ada di 420 dan dia naik terus gitu ya. Teman-teman nge-HK dimanapun sebelum jam setengah 10 itu cuan. Ya, di menit ke-5, menit ke-6, menit ke-7, menit ke-8 cuan, tetap cuan. Nah, ini dimulai di menit ke 9 lebih 40, ini udah mulai melandai dan mulai merah dan langsung drop di jam 10, teman-teman. Ya, dikasih waktu sejam lah, harusnya sih bisa cuan ya untuk si MHKI. Dan MHKI ini mendingan wait and see dulu guys, WNS dulu, nunggu aja nanti sideways, nanti baru saya rekom lagi kalau udah mulai menarik teman-teman. Oke ya, kita lanjut rekomnya. Yang pertama nih guys, kita bahas Astra dulu guys. Wow, ini Astra guys ya. Nah, ASI ini mau rups loh. Nah, rupsnya di tanggal 30 teman-teman. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 5 hari bursa sebelum rups. Dan biasanya guys, ASI ini waktu pas rups itu bakal naik guys ya, bakal naik. Dan harusnya sih kalau misalnya IHSG tadi didukung ini bakal naik guys, tapi nyatanya tadi IHSG-nya malah merah guys. Nah, ini bentuk bullish harami walaupun fall-nya belum terlalu gede, tapi ini faktanya bentuk bullish harami. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini bullish engulfing ya, di sini engulfing. Di sini ya ini mirip-mirip harami tapi namanya engulfing, di sini naik. Ya, terus di sini kita lihat juga sama engulfing, ini juga naik. Seperti itu guys ya untuk Astra. Semoga aja ya ini juga bentuk seperti itu ya. Ini kalau ini engulfing ya, bukan harami ya. Ini naik. Nah, semoga aja segera naik ya untuk si Astra ini, kita berharap. Karena di sini juga kalau kita lihat Astra itu teman-teman, mana sih ah? Itu di sini. Nah, di sini asingnya masuk teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, asingnya. Oke, asingnya di sini masuk. Net buy 11 miliar. Nah, ini adalah istilahnya mungkin hal yang pertama sejak di sini, teman-teman. Jadi Astra ini sebenarnya asingnya udah net sell dari sini, dari pertengahan 2023 ini asing udah net sell aja. Terus mulai net buy, saya inget karena saya sering banget keluar masuk. Jadi kalau teman-teman gabung di STS Rekom pasti Astra ini sering dibahas ya di grup. Nah, ini saya ngikutin terus. Di sini ada asing tuh net buy di sini, teman-teman. Net buy di sini. Net sell terus net buy lagi. Nah, terus ini asing net sell di sini. Ya, di net sell. Dari sini tuh net sell, teman-teman. Ini asing tuh net sell terus everyday gitu ya. Dan hari ini mungkin yang pertama semenjak 2 bulan ini asingnya baru net buy, guys. Nah, semoga aja nih sentimen positif ya buat Astra ini, asingnya udah berhenti jualan lah, bahasanya seperti itu. Kalau kita lihat dari bulan nih ya, dari bulan Maret awal nih guys, kita lihat ya. Tuh. Nah, asingnya tuh net sell tuh 623 miliar loh. Bayangin aja, nih RX-nya masuk sih emang, RX-nya masuk di 5.200. Sebesar hampir setengah triliun guys si RX ini. Makanya saya matokin ke sini nih, makanya wah ini kalau Astra ini di bawah 5.000 menarik karena si RX aja dia mau beli di 5.200 gitu ya. Tapi ya nyatanya si RX ini nggak mampu menampung teman-teman asingnya yang jualan. Makanya saham Astra ini turun. Tapi untuk today hari ini guys, itu asingnya mulai berhenti jualan karena ini udah mulai net buy. Kalau kita lihat di sini sejak 2 bulan yang lalu ini net sell terus si asing guys. Ya, kita lihat dari bulan Februari deh, sebentar ya. Nah, bulan Februari, kalau kita lihat dari bulan Februari malah net sell 1 triliun ya di saham Astra. Jadi memang semenjak Februari nih, dari sini nih, net buy dikit, terus ini net sell terus sampai sekarang. Nah, hari ini udah net buy nih, ya semoga aja lanjut ya net buy ya, karena juga kita nggak tahu nih untuk besok ini lanjut net buy atau net sell. Tapi kalau kita lihat dari Astra ini teman-teman, ini udah mulai melandai ya. Terus dia juga ada rups, dan rupsnya ini bagi dividen lumayan loh, 421 katanya. Nah, ini gede banget dividennya, hitung sendiri berapa yieldnya. Lumayan. Jadi Astra ini tahun ini ya, tahun 2023 itu membagikan dividen tuh 10% lebih yieldnya kalau ditambah dengan interim. Ini luar biasa, setara perusahaan segede Astra yang kita bisa masuk duit berapapun banyaknya bisa, itu kita biasa dapat dividen yield itu 10%. Itu kalau menurut saya sih menarik sekali. Nah, ini mungkin big player nih mulai aware nih, wah ini bentar lagi bagi dividen nih
Ya mereka bakal masuk semoga guys. Dan saya optimis guys untuk sampai pembagian dividen lagi nanti akan tembus ke 54 lagi lah targetnya. Ini target kita guys ya. Untuk saham Astra bisa tembus ke 5350 sampai 54 lagi sampai nanti menjelang bagi dividen. Kalau rupsnya tanggal 30 berarti dividennya kemungkinan sekitaran 2 mingguan lagi ya. Berarti mungkin dividennya itu ya di minggu-minggu ini ya dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Nah, mungkin di antara ini waktu come date-nya guys. Karena kan tanggal come date kan ditentukan nanti setelah rups kan seperti itu. Nanti rupsnya itu menentukan berapa jumlah dividen, tapi kisi-kisinya 421. Nah, nanti ya kan setelah rups kan masih ada jeda waktu sampai kum. Nah, biasanya itu masih bisa kemungkinan naik yang targetnya sekitaran 54 lah untuk si Astra. Dan kalau kita lihat 54 juga udah masih murah ya, karena memang ini PBV-nya juga under 1, terus PER-nya juga under 6, jadi murah guys. Oke, untuk Astra teman-teman, lah kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari HM Sampurna. Nah, HMSP ini closing di 54 lagi ya, disupport lagi. Kita lihat. Nah, HMSP juga mau rups, guys. Nah, di sini asingnya net pay ya 1,3 miliar nih ya, belum terlalu banyak memang. Di sini all kita lihat. Nah, di sini ada OD yang masuk, teman-teman. Nah, kita lihat HMSP. Nah, HMSP di sini juga PER-nya 12, BBV juga sekarang udah termasuk murah ya, biasanya HMSP dijualnya itu 5 kalian. Di sini ROE-nya gede ya 27 dan profitnya naik. Dan kemungkinan untuk HMSP dividennya juga lumayan guys ya. Yield-nya mungkin sekitaran 8 sampai 9%. Jadi dia mau rups juga di tanggal 30 ya kalau nggak salah ya. Rupsnya di tanggal berapa nih? 23. Besok ternyata. Bener ya besok ya. Nah, ini rupsnya HMSP besok teman-teman. Makanya hari ini naik ya. Nah, ini bakal ngumumin dividen. Kalau kita lihat di bulan lalu guys, HMSP itu bagi dividen itu all itu 100% dari EPS nih ternyata besok teman-teman. Tak kira juga tanggal 30, saya agak cepet banget ya HMSP ya. Lupa saya. Nah, di sini Juni ya, kalau berarti rupsnya di berarti mungkin pembagian dividennya nih di Mei guys, nggak Juni ya. Mungkin Mei, pertengahan Mei ya, maju kayak gitu guys daripada tahun lalu. Nah, kita lihat di sini untuk HMSP. Kalau misalnya HMSP kayak tahun lalu nih yang bagi 100%, berarti kan 69,69 dihitung aja guys. 69,69 ya dibagi harga yang sekarang yaitu 840. Let's see, gede. Guys, 8% guys, lumayan guys untuk HMSP. Nah, target HMSP berapa nih? Ya kalau menurut saya sih ya minimal ke 88 lah, nanti sampai pembagian dividen 88 atau mungkin 900. Tapi saya lebih ke 900-nya teman-teman ya untuk si HMSP sampai pembagian dividen yaitu targetnya ke 900. Nah, kemungkinan ini berarti di sekitaran pembagiannya mungkin minggu kedua lah, hampir mirip mungkin sama Astra lah come date-nya guys. Oke ya, itu untuk HMSP. Lanjut yaitu di part 2 teman-teman. Kita lanjut part 2 yaitu yang pertama itu saham Arto guys. Nah, ini udah selesai guys ya sengketa MK-nya, sengketa Pilpresnya udah selesai. Saya kira kalau udah selesai berarti asing udah mulai nyicil lah ya. Karena mungkin kalau sekarang masih net sell si asing guys. Masih net sell 900 miliar, tapi kemungkinan memang beritanya belum nyampe sono ya, belum nyampe orang luar negeri. Nanti kalau udah nyampe, udah selesai nih sengketa Pilpres di Indonesia gitu ya. Saya kira nanti asingnya udah mulai masuk lagi lah. Karena orang asing itu anggap bahwa Indonesia tuh lagi kacau sekarang nih, lagi rebutan kekuasaan tuh kacau. Kalau orang luar negeri, Indonesia tuh sekarang lagi kacau banget loh. Kalau bagi orang luar negeri, tapi bagi orang di sini, bagi kita di sini kan nyantai gitu. Tapi di luar negeri lagi kacau. Tapi kalau ini udah selesai ya berarti, udah selesai nih. Nah, mereka kemungkinan moga aja gitu. Masuk lagi di bursa efek. Nah, kita lihat di sini untuk Arto.